Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari, pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja, harusnya Anda percaya. Anda minum 1 bulan sekali, tubuhmu akan sehat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kalau mau sembuh, berdoa dan berobat, ya. Ora et labora. Kalau mau tidak sakit, berdoa dan jaga kesehatan. Kamu berdoa, minum anggur, makan perjamuan, tapi kamu hidup tidak sehat, kamu akan mati tetap, bro. Kamu akan sakit. Lu biar perjamuan setiap hari. Kalau lu nggak jaga kesehatan, kelar hidup lu, bro. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan, saudara. Selamat merayakan Jumat Agung yang sudah merayakannya, dan selamat juga menyambut Paskah atau merayakan Paskah 2021. Kristus telah bangkit mengalahkan maut, dan dialah harapan kita untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya juga mau memberi salam kepada semua para haters saya, karena memang saya ini banyak hatersnya, saudara. Tapi saya akan salam mereka. Saya tidak pernah membenci mereka, saya mengasihi mereka. Bahkan saya rindu mereka untuk juga bisa mengenal tentang firman Tuhan, dan lagi melihat firman sebagai hal yang harus mereka turuti, bukan mereka pakai untuk kepuasan mereka. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita pasti sudah mengenal sebuah sakramen yang bernama perjamuan kudus, dan mungkin kita kemarin sudah melakukan atau melaksanakan yang namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah di mana jemaat minum anggur dan makan roti perjamuan. Dan sudah seharusnya segala praktik dalam gereja adalah sebuah tradisi. Dan tradisi di dalam gereja haruslah tradisi yang syarat akan makna Alkitabiah. Harus bersumber dari teks Alkitab dan mengandung makna teologi yang benar. Kita mungkin sebagai orang Kristen sudah pernah mengikuti perjamuan kudus, dan seharusnya di gereja kita sudah pernah diajarkan tentang apa itu perjamuan kudus. Tapi tidak sedikit dari orang Kristen yang melaksanakan perjamuan kudus, namun dengan pemahaman yang keliru, atau tidak ada pemahaman yang jelas mengapa mereka mengikuti perjamuan kudus. Apa yang mereka pahami ketika mereka mengadakan atau melaksanakan atau mengikuti perjamuan kudus. Dan kebanyakan mereka melaksanakan perjamuan kudus atas pemenuhan keinginan daging mereka. Seperti dalam video-video yang akan saya tunjukkan ini, di mana dalam pengajaran mereka, bahkan dalam doa perjamuan, tersirat sebuah makna yang sangat fatal kesesatannya, yaitu melakukan perjamuan kudus dengan maksud-maksud jasmani. Mari lihat videonya. Perjamuan, memang betul. Kalau perjamuan kita nggak hati-hati, minyak urapan, perjamuan segalanya, kalau nggak hati-hati bisa dijadikan jimat kalau kita nggak punya kedewasaan. Tapi bisa jadi jomplang ke sebaliknya. Gereja-gereja tertentu yang menganggap remeh roti itu. Mama, papa, jangan biasain lo ya. Kalau lagi perjamuan, Pak Yusuf sudah doakan, lalu habis itu perjamuan dibawa gitu, anaknya masih kecil-kecil main biar nggak rame. Ini kami ambil perjamuan. Ambilin beberapa lagi, ambilkan. Alkitab bilang bisa mati loh. Baca itu di Korintus. Kalau sudah dalam hadirat Allah seperti itu melambangkan tubuh. Anda gak buat main-main. Jangan heran ada yang sakit mati prematur. Itu ada Alkitab, misalnya gak takut-takut dibaca sendiri surat Paulus. Gak ada mama yang gila membawa 1 gelas kasihin baygon ke anaknya. Anda gak usah iman, minum baygon, really gone. Really bye-bye and gone. Mau tahu gak ketika Anda pegang itu dalam hadirat Allah, dia berubah seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat. Jangan seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat. Jangan seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan. Ini obat.
Jangan diam-diam anaknya dikasih snack obat. Kremus antibiotik. Ada efek sampingnya, itu ada efek sampingnya. Dia berubah jadi roti dan anggur biasa, berubah, ada khasiatnya. Nah kadang-kadang kita pakai gini kita nggak percaya. Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari, pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja, harusnya Anda percaya. Anda minum 1 bulan sekali, tubuhmu akan sehat. Pernikahanmu akan sehat. Kalau Anda minum racun, tidak perlu iman kok. Apalagi kalau begini, Anda harus punya yakinan dulu bahwa itu ada khasiatnya. Itu ada khasiatnya. Angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib yang pertama. Memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, orang tuaku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala jenis penyakit apapun. Aku tolak patahkan virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, itulah videonya. Jadi dari cuplikan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam pengajaran para pendeta tadi, penekanan perjamuan kudus adalah pada keuntungan-keuntungan jasmani seperti sembuh dari sakit dan sebagainya. Nah saudara, motif itu sebenarnya pernah muncul di Korintus, di mana mereka melaksanakan perjamuan kudus dengan motif yang keliru, yaitu untuk kepentingan daging mereka. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Dalam bacaan ini, saya merangkum masalah yang ada di jemaat Korintus perihal perjamuan kudus, yaitu ada perpecahan di antara jemaat dalam ayat 18 dan 17. Dan perpecahan ini dalam bahasa Yunaninya adalah skismata, yaitu seperti keretakan dalam hubungan kasih antara jemaat. Ada perselisihan, yaitu kata skisma ya, ada keretakan hubungan di dalam jemaat. Dan perlu diketahui, dalam tradisi gereja mula-mula, sebelum mereka makan dan minum, mereka akan melakukan perjamuan kasih, yaitu menjamu atau melayani terlebih dahulu orang-orang yang miskin dan yang berkekurangan. Kalau dalam tradisi gereja sekarang ini adalah ada puasa diakonal sebelum menyambut perjamuan kudus ya. Kita melakukan puasa diakonal, yaitu kita memberi persembahan di gereja, yang mana persembahan itu akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang sakit dan orang miskin. Nah, kalau di jemaat mula-mula, mereka juga punya puasa diakonal itu. Mereka punya pelaksanaan kegiatan untuk membangun hubungan dengan orang miskin. Tapi kemudian dalam masalah di Korintus adalah mereka tidak lagi mengindahkan perjamuan kasih, sehingga orang-orang datang ke perjamuan, ke dalam ibadah, ke dalam pertemuan untuk memenuhi keinginan mereka. Hal ini disorot oleh Yudas dalam Yudas 1 ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, ya, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi masalah yang ada ialah adanya perpecahan di mana orang-orang melakukan perjamuan hanya demi kepentingan diri sendiri dan tidak memperhatikan sesama. Hal itu diperjelas dalam ayat 21 tadi. Sebab pada pertemuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Jadi mereka perjamuan seperti untuk memenuhi keinginan mereka, sehingga melupakan keperluan orang lain. Bahkan dikatakan dalam ayat 21, ada yang makan sampai kekenyangan, bahkan sampai mabuk oleh roti dan anggur. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu berbunyi begini: sebab pada waktu makan, kalian masing-masing berebut mengambil makanannya sendiri, sampai ada yang tidak mendapat apa-apa, sedangkan yang lainnya menjadi mabuk. Jadi saudara, mereka makan roti dan minum anggur untuk kepuasan daging mereka. Dan soal tentang ayat 30 di mana Paulus berkata, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dalam ayat ini artinya bahwa itu adalah hukuman bagi mereka yang selalu hidup dalam kedagingan. Dan memang jelas kita tahu bahwa orang yang selalu mementingkan kedagingannya, selalu memuaskan kedagingannya, mereka akan jatuh sakit ya, obesitas dan sebagainya. Mereka akan ya
Orang yang selalu mabuk dan terlalu banyak makan pasti akan penyakit dan akan mati, saudara. Nah, sakit, penyakit adalah akibat dari dosa yang mendatangkan kematian. Memang semua orang akan mati, tapi mati dalam ayat ini adalah mati dalam hukuman Tuhan. Ialah mati sebagai orang yang hidupnya bukan Kristus, melainkan hidup bagi daging. Kalau hidup adalah Kristus, atau untuk mentaati kehendak Kristus, itu adalah keuntungan. Seperti yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau hidup adalah daging, menuruti keinginan daging, maka mati adalah hukuman Tuhan. Dan itu sebuah hal yang menyedihkan. Jadi maksud dalam ayat itu adalah bahwa mereka yang bahkan untuk melakukan perjamuan suci mementingkan hal-hal daging, maka dia mengotori meja perjamuan dan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Sedangkan perjamuan suci saja di dalam gereja dilakukan untuk keinginan daging, apalagi dalam acara-acara pesta makan. Artinya sama saja. Dalam hal yang seharusnya dimaknai secara rohani, mereka pakai untuk kepentingan daging. Apalagi hal-hal yang memang sudah neto sebagai hal-hal daging. Bukan main, saudara, kacau dan sesatnya pikiran seperti itu, ya kan? Dan itulah peringatan Paulus, bahwa sebenarnya perjamuan kudus adalah tentang tradisi rohani. Makanya orang yang terlibat perjamuan harus dapat menguji dirinya sendiri. Makanya di gereja-gereja Protestan seperti di GEMIM, GPIB, GRI, dan sebagainya, anak kecil, yaitu mereka yang belum menjadi anggota SIDI atau menjadi orang yang sudah menerima pengajaran, belum diperbolehkan mengikuti perjamuan suci. Karena jika tanpa katekisasi, mereka akan terjebak pada motif yang salah karena kurangnya pemahaman. Tapi yang saya heran, saudara, para pendeta tadi di video tadi malah menggiring pemahaman jemaat pada memaknai perjamuan untuk supaya tidak sakit. Bukankah soal sakit sembuh itu adalah kehendak daging? Bukankah itulah yang Paulus protes pada jemaat di Korintus, makan dan minum untuk kepentingan yang salah? Jadi apa kepentingan perjamuan? Mengapa kita perjamuan? Apa alasannya dan untuk apa? Saat ini mari kita melihat kembali sebenarnya apa arti dari perjamuan itu sendiri. Pada dasarnya, perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus pertama kali bersama murid-muridnya. Dan dalam perjamuan kudus pertama, dalam Lukas 22, 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi, ada satu hal penting yang menjadi dasar perintah dari perjamuan kudus, yaitu menjadi peringatan akan Yesus. Jadi lewat perjamuan kudus kita diajak untuk mengingat, atau menjadi sebuah tanda untuk diingat. Ingat apa? Ingat akan kematian Tuhan, yang kemudian dalam ayat itu, anggur dan roti itu Yesus simbolkan dengan darah dan dagingnya. Jadi tidak sama dalam gereja-gereja tertentu yang entah bagaimana ngotot nggak mau bilang itu sebagai sebuah simbol. Bagi kita, seharusnya kita melihat bagaimana Yesus menyimbolkan anggur dan roti sebagai tubuh dan darahnya, ya. Demikian juga gereja menjadikan anggur dan roti sebagai simbol saja. Sebelum dan sudah didoakan, anggur tetaplah anggur, roti tetaplah roti. Tidak berubah menjadi darah dan tidak berubah secara transform. Tadinya roti sekarang menjadi sungguh-sungguh daging. Itu penipuan diri. Tapi kita, roti dan anggur, kita harus akui bahwa inilah tubuh Tuhan. Akui artinya apa? Kita mengetahuinya dan memahaminya, bahwa ketika kita makan itu, kita sedang menjadi satu dengan kematian Kristus. Kemudian saudara, kita perlu bertanya, kenapa Yesus memerintahkan tradisi ini dilakukan? Dari mana Yesus mendapatkan ide tentang makan dan minum anggur? Nah, untuk menjawab ini, kita akan melihat sebuah fakta tradisi yang sangat kuat dari Perjanjian Lama, yang kemudian dijadikan oleh Yesus sebagai dirinya menjadi pusat dari tradisi itu. Kalau kita membaca konteks Lukas 22 tadi secara menyeluruh, kita akan mendapatkan di sana Yesus berkata dalam ayat 14-16, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Dalam ayat ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya mereka sebelumnya sudah pernah melakukan perjamuan Paskah namanya. Paskah adalah hari raya Yahudi dalam rangka merayakan kebebasan umat Israel dari Mesir. Pertama kali terjadi dalam Keluaran pasal 12. Dalam tradisi itu, ringkasnya, Tuhan akan melewati Mesir dan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dan orang Israel harus mengambil domba dan menyembelihnya. Darah domba itu dibubuhkan di atas pintu rumah dan dagingnya harus dimakan. Nah, tradisi itu kemudian menjadi hari raya setiap tahun semenjak hari itu. Dan hal itu menjadi keharusan karena demi diketahui dan diingat oleh seluruh generasi orang Israel. Keluaran 12 ayat 11, 24 dan 27 mengatakan, dan beginilah kamu memakannya.
pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu bertuturlah bangsa itu dan sujud menyembah. Nah, jadi saudara, ketika Yesus mengatakan dia rindu, ini berarti dia sudah berulang kali melakukan Paskah atau perjamuan Paskah dengan mereka. Tapi tepat pada malam itu di ayat tadi, Yesus merubah bagaimana Paskah orang Yahudi yang berfokus pada korban Paskah di Keluaran 12 menjadi berfokus pada Kristus, pada dirinya. Di Lukas 22 tadi, kita melihat saudara, penggenapannya jelas. Yang pertama, Tuhan membunuh dengan tulah semua anak sulung Mesir. Kristus mati seperti kena tulah. Yang kedua, orang Israel tidak dibunuh karena ada korban yang disembelih. Oleh sebab Kristus menjadi korban, orang yang percaya kepada Kristus tidak dihukum oleh Tuhan, tapi bangkit dari kematian dan menerima hidup kekal. Dan yang ketiga, darah dan daging menjadi penekanan dalam perayaan Paskah Yahudi, karena darah dioleskan di ambang pintu dan dagingnya harus dimakan. Nah, darah dan daging menjadi penekanan dalam perjamuan suci, di mana darah dan daging itu menjadi sebuah simbol yang membuat kita menyatu dalam kematian dengan Kristus, yang akan membuat kita bangkit dengan kebangkitan Kristus. Keempat, maknanya oleh Paskah Yahudi, orang Israel menjadi orang bebas dari perhambaan di Mesir. Maka oleh perjamuan kudus, orang Kristen merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus, tanda bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, yaitu kutuk dan maut. Maka di dalam perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan kematiannya, dan dengan menjadi satu dengan kematiannya, kita memiliki harapan untuk menjadi satu dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, perjamuan kudus, harapan dan maksud yang ada di dalam perjamuan kudus ketika kita melakukannya adalah kita memiliki kerohanian yang semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa di dalam kematian, dalam penghayatan kematian yang dihayati oleh perjamuan kudus itu, kita memiliki harapan hidup kekal, karena kematian Tuhan membawa sebuah kematian yang berbeda dengan kematian manusia lainnya. Karena manusia mati untuk selama-lamanya, tapi Tuhan yang mati, dia bangkit. Artinya di dalam kematian Tuhan ada harapan kebangkitan yang akan kita dapatkan pada Paskah, yaitu ketika kita merayakan Kristus bangkit. Di dalam kematiannya kita punya harapan untuk bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi saudara, kita lihat betapa syarat maknanya, makna rohani perjamuan kudus ini. Di dalam perjamuan kudus, dengan akal budi kita melaksanakan perjamuan kudus yang mana kita mengetahui makna di dalamnya dengan akal budi kita. Nah, jadi saudara, di dalam Kristus kita menunaikan perayaan Paskah Yahudi sesuai perintah Musa, tetapi juga kita merayakan Jumat Agung sesuai dengan perintah Yesus. Atau bisa dikatakan apa yang Musa ajarkan digenapi dan dibaharui oleh Kristus yang lebih tinggi dari Musa. Nah saudara, ada juga prinsip pemaknaan dalam perjamuan kudus yang perlu diterangkan juga. Ini juga menurut Yohanes Calvin, yaitu di mana sebagai gereja kita memberitakan kematian Tuhan, seperti yang ditekankan di dalam Korintus tadi, yang artinya dengan perjamuan kudus kita menyatakan Tuhan yang mati sebagai anak domba, supaya dalam kematiannya kita memperoleh penghidupan bersama dengan kebangkitannya, yaitu hidup yang kekal. Intinya perjamuan kudus dilakukan sebagai sebuah penghayatan kematian Tuhan dalam rangka penebusan dosa kita, dan lewat darah dan dagingnya kita menjadi satu dengan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Bagaimana kita menjadi satu dengan kematian kebangkitan Tuhan melalui perjamuan kudus? Yaitu kita dalam perjamuan kudus menempatkan diri dalam pesta eskatologis. Untuk memahami hal ini, kita akan melihat bahwa pertama kali Yesus membuat mujizat adalah di pesta perkawinan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan dalam referensi itu, kita akan melihat bahwa itu adalah tempat di mana Yesus membuat mujizat yang pertama. Yesus menginisiasi datangnya kerajaan Allah. Tanda yang pertama bahwa kerajaan Allah sudah datang, dan dengan gambaran dipakai dalam gambaran pesta di Kana. Gambaran yang dipakai bukan gambaran puasa di padang gurun, melainkan gambaran pesta. Kedatangan kerajaan Allah itu gambarnya adalah pesta, ya, celebration atau perjamuan makan. Dan dalam perjamuan kita merayakan satu motif yang pasti, yaitu kita menghayati kematian Tuhan dengan menyadari bahwa kematian itulah yang membawa kita pada kehidupan kekal, dan kita merayakannya. Dan kita akan mendapati bahwa kemudian nanti di sorga hal yang akan kita lakukan juga sama. Kita akan melakukan yang namanya perjamuan
perkawinan antara anak domba dengan umat, ya, Kristus dengan umatnya, di mana di sana akan diadakan makan atau perjamuan, makan bersama. Nah, saudara, makanya Yesus bilang tadi bahwa saya tidak akan makan lagi sampai nanti dia datang kembali. Nah, kita lihat saudara ya, jadi akan sangat salah jika perjamuan kudus ditabrak dengan keinginan-keinginan atau motif dunia seperti sembuh atau terbebas dari sakit penyakit. Motif dalam perjamuan kudus adalah tentang kerohanian, membangun rohani, tapi juga harus dilakukan dengan relasi yang baik antara umat, antara orang percaya. Artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus, jangan sampai hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita makan minum tapi kita mengabaikan orang miskin, itu percuma, saudara. Pelayanan Kristus adalah pertama-tama dia mengajarkan tentang apa itu kebenaran. Dalam dia kita melihat kebenaran, tapi juga kebenaran itu akan mendorong orang untuk selalu terbuka tangannya bagi orang-orang yang lemah, orang yang miskin. Nah, saudara, bahaya sekali kalau ada jemaat yang mau mengajarkan lewat perjamuan akan mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit, seperti dalam doa-doa tadi atau dalam khotbah tadi. Kalau mau sembuh, berdoa dan berobat, ya. Ora et labora. Kalau mau tidak sakit, berdoa dan jaga kesehatan. Berdoa, minum anggur, makan perjamuan, tapi kamu hidup tidak sehat, kamu akan mati tetap, bro. Kamu akan sakit. Lu biar perjamuan setiap hari, kalau lu nggak jaga kesehatan, kelar hidup lu, bro. Nah, saudara, semoga video ini bisa memberitahukan apa yang salah, tapi juga akan memberitahukan apa yang benar, sehingga ini boleh menjadi berkat. Karena saudara, ini penting. Mari kita share ke semua orang agar orang bisa juga menyadari apa yang tadinya kita tidak sadari, yang hari ini sudah kita sadari. Saya Patris undur diri, and the next time, God bless you.